Xuanling, kamu baik-baik saja? Jari-jarinya lemah. Aku tidak tahu. Jenis apa ini? Shige. Kakak, Apa yang Xing Yun lakukan? Kenapa dia tidak membunuh mereka? Li Xing Yun tidak ingin membunuh mereka. Apa yang kamu mainkan? Kenapa kamu tidak naik dengan keterampilan nyata untuk bertarung sampai mati? Denganmu? Kamu tidak layak bertarung denganku sampai mati. Apa yang Shige kulakukan untuk itu? Dia di titik akupuntur. Titik akupuntur? Kenapa Black and White Wuchang tidak bereaksi? Lin Xuan, ambil pedangmu kembali. Apa? Itu metode akupuntur Hua yang Big Hansome. Aku akan menangani Black and White Wuchang. Kenapa kamu memberiku jarum perak? Aku sudah punya set jarum Hua yang ini selama bertahun-tahun. Dikatakan penyihir Bian Kue membentuknya secara pribadi. Apakah kamu mengatakan metode akupunktur Huayang melawan telapak racun mayat Black and White Wuchang? Meskipun Black and White Wuchang menyerap kekuatan dalam Vive Big Yanjun, tidak peduli seberapa baik mereka menguasainya, itu milik orang lain. Selalu milik orang lain. Akhirnya mereka akan berakhir memakan diri mereka sendiri. dengan tingkat senjata tersembunyi ini, apakah kamu menggelitik kami dua bersaudara? Kakak, ada apa denganmu? Aku merasa seperti kehilangan kekuatan dalamku. Hah? Ini metode akupuntur Huayang. Metode akupuntur Huayang? Hanya menghindari seranganmu. Di satu sisi dengan kekuatan dalam. Aku menusuk semua titik tubuhmu. Hanya untuk mengupas kekuatan dalam Vive Big Yanjun. Akhirnya, dengan metode akupuntur Huayang, aku menusuk titik deantian kalian berdua bersaudara. Bagaimana kamu tahu kami menyerap kekuatan dalam Vive Big Yanjun? Sa-8. Jadi itu. Sekarang kamu tahu, sudah terlambat. Bagaimana? Rasanya kabur dari tenaga dalam itu tidak enak, ya? Li Xingyun, kau berani menipu kami berdua? Pahlawan macam apa kau ini? Aku hanya seorang bocah yang tak tahu apa-apa. Tak pernah bilang aku pahlawan. Lagi pula, kalian berdualah yang lebih dulu berbuat jahat dan keji. Kakak, wajahmu. Racun mayat? Bagaimana aku bisa keracunan mayat? Adik. Kamu. Bagaimana mungkin? Mulai sekarang, dalam setengah jam, kau akan tewas oleh racun mayatmu sendiri. Hantu-hantu mesum, mau tak menentu? 5 yang agung menantimu di jalan akhirat. Li Xingyun, Xuanling. Cepat pergi. kakak, kakak. Kalau kau paksakan tenaga dalam, hanya akan mempercepat racun menyebar. Xuanling. Cepat pergi. Kakak. Kakak, Xuanling. Pergi. pergilah. Kakak, kakak,
Jangan kira kau bisa lari. Lin Xuan. White Wuchang sudah sekarat. Tak ada tenaga untuk melawan. Biarkan Lin Xuan balas dendam untuk ayahnya sendiri. Aku akan berjaga-jaga saja. Tidak baik. Merasa ada tenaga dalam kuat mendekati kita. Kemampuan orang ini minimal level langit. Lin Xuan. Kenapa benda ini ada di sini? Sepertinya kau sudah menemukan rumah yang bagus. Peti mati ini cocok untukmu. Lin Xuan, aku akan bunuhnya untukmu. Tak perlu kau bertindak. Aku akan bunuh dia sendiri untuk balas dendam ayahku. Jalan kecil, cuma kungfu kucing berkaki 3 MU doang. Nenek ini akan membunuhmu. Jalan kecil, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam kakakku. Ini balasan untuk kakek Li Huan. Ini balasan untuk paman Luji. Bunuh aku saja kalau begitu. Aku tidak takut padamu. Ini balasan untuk ayahku. Aku level langit tengah. Aku akan membunuhmu. Kakak. Ayah. Putrimu akhirnya berhasil membalaskan dendammu. Lin Xuan. Hige. Ini sungguh menyebalkan. Memang benar Wuchang hitam dan putih itu barang yang tidak berguna. Aku harus mengambil tempat ini sendiri. Siapa itu? Ning Di dari Xuan Mingjiao, Zhu Yugui. Kamu adalah Li Xingyun. Nak, kamu tidak seharusnya masih hidup di dunia ini. Kalau kamu cerdas, kamu akan sembunyikan nama keluarga Mu. Mungkin aku bisa memberimu jalan untuk bertahan hidup. Tapi kamu tidak seharusnya mengakui Yang Shuzi sebagai guru dan mengambil Longguan. Hige, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Li Xingyun. Hari ini, kamu harus mati. Aku terkejut ternyata itu kamu. Aku tidak menyangka Ming Di akan datang sendiri. Kenapa kamu tidak memberitahuku terlebih dahulu? Dan biarkan aku memberitahu Tong Wen Tuan juga. Aku akan mentraktirmu hiburan. Aku dengar Ming Di telah mencapai prestasi yang luar biasa. Aku ingin menerima beberapa bimbingan hari ini. Tidak pernah aku duga kalian berdua bisa bersekongkol bersama. Kalau sudah begini, aku kasih kamu muka. Li Xingyun, kalau kamu mau selamatkan wanita ini, datang sendirian untuk tukarkan dia dengan pedang Longguan. Hige.
Itu. Aduh. Lee Xingyun tidak ada hubungannya dengan aku. Dia tidak akan tukarkan apapun untuk menyelamatkan aku. Tidak ada gunanya menggunakan aku sebagai ancaman. Kamu mau bunuh aku? Langsung bunuh aku aja cepat. Kita bakal tahu sebentar lagi, dia bakal datang atau enggak. Soal nyawa kecilmu, jangan khawatir. Cuma masalah waktu aja. Rusue. Kamu lepasin dia sekarang. Kamu memang anak yang penuh gairah. Kayaknya cewek ini penting banget buat kamu. Udah deh, jangan banyak omong. Kamu lepasin dia dulu. Kamu pikir kamu siapa? Bisa nawarin syarat sama aku? Serahkan pedang Longkuan. Kalau enggak, aku bunuh dia. Oke. Kita tukeran, satu tangan ngasih dia, satu tangan ngasih pedang. Kalau enggak, aku hancurin pedang Longkuan ini. Lee Xingyun, jangan peduliin aku. Kamu jangan serahin pedang Longkuan. Oke, aku ikutin kata-katamu. Satu tangan ngasih pedang. Jangan. 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 1 2 3 Xingyun. Rusue. Xingyun. Hige. Lepasin aku. Rusue. Rusue. Lepasin aku. Lepasin aku. Aku mau cari dia. Hige, kalau kamu lompat nyusul dia, kamu bisa selamat? Hige. Jangan gini. Xingyun, lihat. Di sini penuh salju, bersih banget dan damai. Kenapa kita nggak tinggal di sini berdua aja, ditemenin sama Sue? Nggak ada yang ganggu kita lagi. Xingyun. Xingyun, aku di sini. Cepetan, selamatkan aku.
Rusue itu kamu? Rusue. Sue. Xingyun. Akhirnya kau datang mencariku. Benar-benar kau. Kupikir, Syukurlah kau baik-baik saja. Kau baik-baik saja. Hige. Xingyun, bagus, akhirnya kau sadar. Ini di mana? Ini Tong Wen Guan. Tong Wen Guan? Kenapa kita di sini? Kita. Juyu Gui terus mengirim orang untuk membunuh kita. Jujur, tidak ada pilihan lain. Kami datang ke Tong Wen Guan bersama Zhang Zifen. Tapi setidaknya ini bisa menjamin keselamatanmu. Ya, Xingyun. Kau sudah tidur 3 hari, aku khawatir sekali. Bagaimana dengan Ji Rusue? Sudah kau temukan? Hah? Jadi kau belum menemukannya? Atau kau bahkan belum mencarinya? Tong Wen Guan dan Magic Square sudah mengirim orang mencari. Hanya saja keberadaannya belum ditemukan. Tapi ini bukan hal buruk. Mungkin dia masih hidup. Kedengarannya bagus kalau langsung ditemukan. Kupikir medan di bawah tebing itu rumit, banyak binatang buas, Ji Rusue dia. Mungkin dia sudah jadi santapan perut binatang buas. Kau. Kalau bukan karena aku, dia tidak akan. Ini semua salahku. Hige, jangan begitu. Ya Xingyun, jangan terpancing emosi. Keadaan sudah seperti ini, jangan menyalahkan diri sendiri. Ini semua karena aku. Tidak. Tidak. Dia tidak mati. Dia pasti tidak mati. Aku akan mencarinya. Xingyun, Sehingga, jangan hentikan aku. Shan Guan Yun Kue. Kenapa kau melamun? Cepat cari Ji Rusue. Li Xingyun, kau keterlaluan. Kau pikir hanya kau yang sedih? Lihatlah orang-orang di sekitarmu. Semua khawatir tentangmu. Kalau kau laki-laki, kumpulkan lagi semangatmu. Kalau kau marah karena Ji Rusue, kamu harus membalas dendam untuknya. Zhang Zifen, apa yang kamu bicarakan? Urusan aku dan Hige tidak perlu kamu urus. Xingyun, Fen, jangan kurang ajar. Ayah angkat. Kalian semua keluar sekarang. Biarkan yang mulia sendiri. Ya, pergi. Fen tadi ceroboh. Mohon maafkan dia, yang mulia. Tapi yang dikatakan Fen tidak sepenuhnya salah. Saat ini pedang Longquan dicuri. Ji Rusue tewas tragis. Semua itu perbuatan Xuan Ming Yi Jiao. Bisakah yang mulia benar-benar diam saja? Mohon yang mulia pertimbangkan baik-baik. Jika perlu, Wen Guan akan membantu Anda.
Masih kesal? Aku bilang tadi karena... Kalau begitu kamu tidak boleh biarkan kekasihku pergi balas dendam. Aku harus bagaimana kalau dia kenapa-kenapa? Maafkan aku. Aku salah bicara. Kamu sudah dewasa, jadilah orang yang lapang dada. Jangan marah. Kalau kamu benar-benar merasa yang aku katakan salah, ya pukul aku. Aku pasti tidak akan melawan. Kenapa kamu kejam sekali? Gigitnya keras amat? Kenapa kamu kejam sekali? Gigitnya keras amat? Tapi kamu sendiri suruh aku gigit. Kamu tidak bilang harus sekeras apa. Kamu gigitnya keras sekali. Dulu, aku selalu berpikir, hati Shige hanya ada aku sendiri. Sekarang ada lagi Jirusue. Bahkan orang yang entah hidup atau matinya. Sepertinya lebih penting dari aku. Jarak antara aku dan Shige semakin jauh. Tidak bisa kembali lagi. Lin Xuan. Sebenarnya setiap orang punya kekhawatirannya masing-masing. Kamu adalah Tuan Muda Tong Wen Guan. Kekhawatiran apa yang kamu punya? Walaupun aku Tuan Muda Tong Wen Guan, posisiku sedang terancam. Walaupun ayah angkatku baik, aku selalu merasa ada lapisan muslim di antara kita. Terkadang, saat dia memberiku misi, rasanya seperti dia menyerahkannya ke murid. Sama sekali tidak seperti ayah dan anak biasa. Aku sering berpikir, mengapa orang datang ke dunia ini? Hidup berakhir dengan kematian. Apa arti hidup? Sudah lama aku memikirkan pertanyaan ini. Sampai aku bertemu denganmu, Lin Xuan. Baru aku tahu arti hidupku. Apa aku menakutimu? Aku cuma bicara, bercanda saja. Jangan terlalu serius. Bagaimanapun juga, ingin berterima kasih padamu. Menteri Putra menyapa Ayahanda Raja. Benarkah ini? Menteri Putra mengerahkan usaha luar biasa, menerobos kepungan Tong Wen Guan dan Magic Square, dan merebut pedang Longguan dari Li Xingyun. Kini aku sudah kirim orang untuk buka rahasia pedang Longguan. Pasti hanya butuh beberapa hari. Pedang? Saat itu, aku bisa bantu Ayahanda Raja. Konsolidasi negara Liang besar. Dan musnahkan
Dengar Xuan Mingjiao juga kehilangan pasukan. Bahkan kehilangan 5 Yanjun besar dan Wu Chang hitam putih. Sekarang saatnya orang bisa dimanfaatkan. Kamu harus hadapi Magic Square dan Tongwen Guan. Aku khawatir kemampuanmu kurang. Tentang rahasia harta Longkuan. Kenapa tidak serahkan pada kakak keduamu? Semua sesuai pengaturan ayah. Si tua bangka. Aku sudah bekerja keras memimpin Xuan Mingjiao. Berusaha maksimal rebut pedang Longguan. Dan semua untuk konsolidasi kerajaannya. Tapi dia bukannya mengakui jasaku. Dia malah tetap memihak Zhu Youwen. Jangan kira aku tidak tahu. Apa maksudnya minta aku serahkan pedang Longguan ke Zhu Youwen? Harta ada di tanganku. Mana mungkin kuserahkan ke orang lain? Mohon tahan amarahmu, Mingdi. Aku tidak bisa terima begitu saja. Demi mewujudkan cita-cita besarnya, saya mengasah ilmu jahat. Hingga berubah wujud seperti ini, bukan manusia, bukan hantu. Tapi dia bagaimana? Dari awal sampai akhir dia memanfaatkan saya. Mohon bersabar, Mingdi. Sekarang bukan waktunya untuk berpaling. Apalagi, hasil akhirnya. Semuanya ada di tangan Mingdi. Kakak kedua saya kalah di mana-mana. Kenapa si tua itu hanya memandang dia? Kebocoran kecil bisa tenggelamkan kapal besar. Pada saat seperti ini, mohon tetap tenang, Mingdi. Zhu Youwen bukan lagi Zhu Youwen yang dulu. Dia hanya pion di tangan Mingdi. Berikan dia pedang Longkuan. Dia takkan bisa membuat kehebohan. Meng Po, panggil Zhu Youwen. Hamba patuh. Shige, kamu mau kemana? Mau temui Li Xiwan. Tolong umumkan, kakak Zifan. Baik, Mau temui dia untuk apa? tentu untuk minta kerjasama dengan pemimpin Suci Tongguan. Li Xiwan mengaku setia pada Xingyun kami. Sekarang waktunya dia membuktikan. Tongguan, kubus ajaib, dan Xingyun bersatu. Bisa menerobos Xuan Mingjia dan merebut kembali pedang Longkuan. Shige. Saya khawatir bukan cuma sekadar merebut pedang Longkuan. Shige ingin balas dendam untuk Jiru Sui. Mingdi memanggil saya, entah ada urusan apa. Kenapa tidak langsung menghadap raja? Hamba tidak berani, mohon yang mulia tenang. Jangan lupa, kamu hanya orang bodoh yang tak berguna. Seumur hidup takkan bisa meraih kemuliaan dan kekayaan. Ini kesempatan yang kuberikan padamu. Jangan lupa identitasmu. Hamba tidak berani. Tidak berani melupakan kebaikan yang mulia. Kakak kedua. Ayah bicara tentang warisan sesuatu? Iya. Dia bilang, tunggu kakak, kamu, wariskan pedang Longkuan. Lalu barang ini, akan jadi milikku. Saat itu akan sangat wajar. Untuk menjadikanku pangeran mahkota. Adik berkata jujur. Mohon tenangkan amarahmu, yang mulia. Aku akan patuh semua perintah yang mulia, takkan berkhianat. Apalagi, aku takkan menginginkan milik orang lain. Si tua abadi. Meski kerajaan bersatu, ia serahkan barang ke penipu dan tak percayai aku. Yang mulia, tahta akan jadi milikmu cepat atau lambat. Aku harus berusaha membantu yang mulia. Baiklah.
Selanjutnya aku akan tugaskanmu misi. Kau bisa buka rahasia pedang Longquan bersama Wen Tao. Tapi, kau cuma hiasan. Keberadaanmu hanya menenangkan hati ayah. Selain itu, jangan banyak tanya. Ya, adik paham, adik mengerti. Pergi. Pedang Longquan adalah pusaka suci datang. Wen Tao sendirian dengan kekuatan satu orang. Akan sulit ungkap rahasianya. Nenek punya saran. Biarkan pangguan api dan air. Panggil semua pengrajin handal dunia. Pelajari bersama pedang Longquan. Untuk tahu rahasianya, lebih banyak orang lebih kuat. Begitu harapannya lebih besar. Pangguan api dan air. Bawahan di sini. Lakukan sesuai kata Meng Po. Panggil semua pengrajin terbaik dunia. Bawahan patuh. Lapor, Mingdi. Orang-orang yang murid ini kirim ke pavilion Wuli cari. Tapi belum temukan Wu Chang hitam dan putih. Wu Chang hitam dan putih, sampah pengkhianat itu. Terus cari. Kalau hidup, aku mau lihat mereka. Kalau mati, aku mau lihat mayatnya. Ya. Ayah angkat. Apa yang mulia sudah pertimbangkan langkah selanjutnya? Apa? Seperti kata Tuan Suci sebelumnya, ia akan setia padaku. Dan ikuti perintahku. Masih bisa diandalkan? Semua perintah yang mulia akan dilaksanakan. Bangun dulu, Tuan Suci. Terima kasih, Yang Mulia. Aku perlu Tuan Suci atur tenaga kerja. Untuk membantuku menyelinap ke Xuan Mingjiao dan merebut kembali pedang Longguan. Ya, Yang Mulia. Mulai hari ini, kau berada di sisi Yang Mulia. Ini adalah token Tong Wen Guan untukmu. Urusan ini menjadi tanggung jawabmu sendiri. Pastikan bekerja sama sepenuhnya dengan Yang Mulia. Ya, ayah angkat. Kalau begitu, terima kasih banyak Yang Suci. Ini adalah hal yang harus dilakukan oleh menteri saya. Yang Mulia tidak perlu upacara seperti itu. Masih banyak hal yang harus disiapkan. Saya akan permisi undur diri. Kakak, Yun sekarang tidak punya pedang Longguan. Meskipun dia adalah pangeran, dia tidak punya nilai gunanya lagi. Jadi mengapa kau menyelamatkannya? Kau sangat bingung. Jika Li Xingyun dibunuh sekarang, bukankah itu sama dengan membantu Xuan Mingjiao? Dengan situasi saat ini, kita harus menggunakan nama kaisar untuk menjalankan urusan kita sendiri. Biarkan orang lain yang bersaing dengan Xuan Mingjiao. Pada akhirnya, Tong Wen Guan kitalah yang mendapatkan keuntungan seperti nelayan. Kakak memang pintar. Kau tidak khawatir Magic Square akan menghalangi kita? Magic Square hanyalah salah satu bida caturku. Pergilah sampaikan kabar tentang Yang Mulia yang menyelinap ke Xuan Mingjiao ke Magic Square. Untuk menjadi seorang pejabat istana, bagaimana bisa tidak melakukan apapun? Ya. Lapor Enudi, surat dari Li Xiwan Tong Wen Guan sudah datang. Tong Wen Guan benar-benar pandai mengambil keuntungan. Bekerja sama dengan Li Xingyun untuk menyusup ke Xuan Mingjiao pasti akan menghancurkan banyak pasukan militer kita. Li Xiwan adalah rubah tua yang licik. Dia sudah mengubah cara kerjanya. Ini akan menjatuhkan Magic Square kita. Dan dia sendiri mendekati Li Xingyun.
Jadi apakah kita perlu bekerja sama dengan mereka? Jika kita tidak bekerja sama dengan Lee Xingyun, kita akan terlihat tidak tulus. Tapi bukankah Magic Square akan melakukan pekerjaan yang sia-sia dalam hal ini? Dan malah memberikan keuntungan untuk Tong Wenguan? Murid telah melaporkan bahwa di tebing Gunung Qingchen, NUD dan Li Xiwan berhasil mendorong mundur Ming Di. Setelah itu Li Xiwan berbalik arah. Lee Xingyun dan yang lainnya dibawa kembali ke Tong Wenguan. Ditambah lagi, Tuan Muda Tong Wenguan memiliki hubungan baik dengan si Mei-nya Lee Xingyun. Ini kesempatan bagus buat mereka ambil alih. Sekarang kita bahkan nggak ada petunjuk soal Lee Xingyun di sana. Semua hancur. Murid-murid dikirim. Lapor, NUD. Untuk saat ini belum ada petunjuk. Tebingnya terlalu curam di sana. Murid-murid udah coba berkali-kali tapi nggak bisa nyampe dasar tebingnya. Sepertinya prospek kakak Ji kali ini suram. Di antara kekuatan besar, Magic Square-ku yang paling lemah. Awalnya Jiru Sue udah dapat kepercayaan Lee Xingyun. Kita bisa kolaborasi dalam dan luar. Tapi sekarang dia udah mati. Semua rencana harus dihitung ulang. Kita harus nyambungin lagi jalur ke Lee Xingyun di sana. Bawahan siap melayani. Karena Tong Wenguan mau ikut main. Maka Magic Square kita bakal lawan sampai akhir. Sampaikan pesanku, balas ke Lee Xiwan. Magic Square bakal berusaha maksimal. Untuk koordinasi dengan rencana yang mulia. Siap. Kamu pimpin tim ikutin tim Tong Wenguan dari belakang. Cuma pantau aja kejadiannya. Kecuali benar-benar penting nggak perlu muncul. Ingat misi utama perjalananmu. Adalah cari kesempatan buat deketin Lee Xingyun. Pastiin menang kepercayaannya. Temuin kesempatan yang tepat. Bawahan patuh. Tangkap dia buat gue. Bawa dia pergi. Satu langkah lagi gue tembakin kepalanya. Mundur, bawa dia pergi. Xuan Mingjiao lagi nangkep orang. Xuan Mingjiao ini ngapain sih? Mereka ngapain gini buat apa? Tanya dan cari tahu. Zhang Zifen, kamu pergi tanya orang persis apa yang terjadi. Ayah angkatmu suruh kamu kerja sama terus sama gue. Apa? Baru keluar dari Tong Wenguan lupa? Oke. Hei, apa yang terjadi di sini? Xuan Mingjiao lagi nanti pandai besi di mana? Dengar-dengar pandai besi ditangkap di beberapa kota sekitar. Nggak tahu juga kalau mereka bisa hidup dan pulang. Xuan Mingjiao buat langkah ini. Untuk apaan ini? Hah? Gak bagus. Aku mau pergi ke operasi Xuan Mingjiao. Hei, Xingyun. Bawahan melihat pangguan api dan air. Gimana situasinya sekarang? Kali ini di kota Yinshan total 34 pandai besi ditangkap. Dari pandai besi kota Yinshan, ada 12 dari keluarga terkenal. Nenek moyang mereka punya pengalaman menempa pedang. Bagus sekali. Jaga ketat para pandai besi. Kalau ada masalah, kamu yang bertanggung jawab. Ya. Penjagaannya ketat banget. Nanti pas waktunya, kita ketemu di hutan. Lakukan semuanya dengan hati-hati. Sige, aku mau ikut kamu. Gak perlu sih, Mei. Sendirian lebih gampang kabur. Semuanya dengerin aku. Xingyun. Hati-hati Xingyun.
Kamu tangkap banyak pandai besi. Buat apa? Aku juga nggak terlalu tahu, kasihanilah pahlawan. Bilang, kalau nggak ngomong aku bunuh kamu. Katanya kayaknya ada hubungannya sama pedang Longkuan. Kayaknya ada yang dateng nyelamatin kita. Pahlawan muda, selamatkan kita, keluarin kita. Pahlawan muda, selamatkan aku. Banyak banget orang, kalau mau nyelamatin semuanya. Takutnya susah kabur. SSST. Dengerin suara langkah ini, pasti para master. Gimana nih? Cepetan pergi. Kita gimana? Sige aku masih di dalam. Xuan Ming Jiao jumlahnya banyak banget. Kalau kita serbu masuk, takutnya dua-duanya rugi. Nggak. Aku nggak peduli bahaya. Aku harus nyelamatin dia. 4 orang lebih baik dari dia sendirian. Kakak. Pahlawan muda. Kita semua pandai besi. Semuanya diam. Diam. Sekarang bukan waktunya menyelamatkan semua orang. Meskipun kamu dibebaskan, kamu masih harus keluar dari sekte Xuan Ming. Kita semua akan dibunuh. Aku berjanji padamu, aku akan menemukan waktu yang tepat. Untuk membebaskan semua keluar dari sini. Hal paling penting yang harus kulakukan sekarang adalah memastikan orang-orang sekte Xuan Ming tidak mengetahui keberadaanku. Kalau tidak satupun dari kita bisa melarikan diri. Baiklah, kami bisa mempercayaimu. Tapi pahlawan harus menepati janji untuk menyelamatkan kami. Tenanglah tuan-tuan. Kalian cepat kembali. Ya. Cepat bawa mereka ke induk utama sekte. Ya, bangun. Bangun. Bergerak. Aduh, aku lelah sekali sayang. Kurasa ilmu bela diri kedua orang itu lebih tinggi dari kelima keluarga Yan. Siapa sebenarnya mereka? Kalau tebakanku tidak salah, mereka pastilah penegak hukum sayap kiri dan kanan sekte Xuan Ming. Hah? Mungkinkah mereka adalah pangguan api dan air? Ya, mereka adalah Yang Yan dan Yang Miao. Mereka biasanya berada di sisi Meng Po. Dikatakan bahwa gabungan ilmu bela diri keduanya tidak kalah dari Meng Po. Tapi mereka jarang bergerak di dunia persilatan. Aku hanya pernah mendengarnya, tidak pernah bertemu langsung. Bergerak, cepat, jangan buang waktu. Apakah kamu benar-benar akan menyelamatkan kami? Cepat, bergerak. Lebih cepat. Jangan lambat, terus ikuti. Cepat, bergerak. Lebih cepat. Cepat, lihat. Itu sekte Xuan Ming. Kalian lihat. Bukankah yang berpakaian biru itu kakak senior saya? Ya. Itu adalah Xing Yun. Li Xing Yun memakai pakaian pandai besi. Sepertinya dia sengaja bergabung dengan mereka. Kita ikuti saja, lihat apa yang akan terjadi. Ayo. Bergerak lebih cepat. Jangan pukul aku. Bergerak. Cepat. Lebih cepat. Cepetan. Ikuti. Ayo. Jangan khawatir. Jika kamu bisa membuka rahasia pedang Longkuan dalam batas waktu, aku akan menjagamu.
dan kamu akan menikmati kemuliaan, kemewahan, kekayaan, dan pangkat. Tapi kalau tidak terbuka, jangan salahkan anak buahku kalau mereka kejam. Bawa satu ke sini. Paduka. Paduka yang mulia. Bahan pedang ini luar biasa, butuh gunung chisel. Tempat aliran udaranya. Besi gunung untuk ditempa. Bagaimana? Buka rahasianya. Rakyat jelata. Tidak bisa menerima hadiah. Terima kasih. Paduka, kasihanilah. Rakyat jelata tidak bersalah. Paduka kasihanilah. Selanjutnya. Paduka. Paduka kasihanilah. Rakyat jelata tidak mampu. Rakyat jelata cuma bikin panci dan wajan. Kurang dari 6 bulan belajar dari guru. Tidak ada yang jaga ibu dan anak di rumah. Selanjutnya. Paduka. Paduka, kasihanilah. Tunggu sebentar. Kalau dia dibunuh sekarang, tidak menyelesaikan masalah. Kamu tahu rahasia pedang ini? Menurut legenda, pedang Longquan ini ditempa oleh ahli pedang Ouyezi. Pedang ini sangat tajam tak tertandingi. Hawa dingin menekan. Dinamai Dragon Yuan. Kemudian Kaisar Tang Xiaozong menyegel pedang ini dan khusus mengundang Ouyezi untuk menempa ulang. Atas perintah menghindari tabu nama mantan kaisar, pedang ini diganti namanya jadi Longquan. Kalau mau membuka rahasia pedang ini, harus cari keturunan Ouyezi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah bicara panjang lebar, tetap tidak bisa membuka pedang Longquan. Serat mereka keluar. Kamu bisa bunuh kami semua. Dan kamu masih tak akan menemukan harta Longquan. Kamu hanya akan meninggalkan aib abadi. Bau busuk yang bertahan 10.000 tahun. Masih keras kepala sampai mati. Berhenti. Kamu tahu sedikit tentang pedang Longquan ini. Karena kamu sudah akrab dengan karakter pedangnya. Kenapa tidak kamu coba? Yang mulia akan mengampunimu dan kamu tidak akan mati. Siapa yang bisa tidak mati? Aku punya hati nurani yang bersih dalam hidup ini. Pedang Longquan ini adalah benda suci dinasti Tang. Ini milik keturunan kerajaan Tang. Dan bukan kalian orang-orang rendahan, kalian mau membukanya jadi bisa membukanya? Orang tua. Surga ada jalan kamu tidak mau pergi. Kamu datang ke neraka tanpa pintu. Jadi aku akan melakukannya untukmu. Berhenti. Siapa kamu? Aku cuma tidak tahan melihat. Xuan Mingjiao membunuh orang yang tidak bersalah. Kami semua pandai besi adalah orang biasa. Bagaimana kami memprovokasi kalian? Paman ini sudah tua. Kalau harus menyentuhnya, kalian lebih buruk dari binatang. Tidak seperti pandai besi sama sekali. Kamu sendiri sulit bertahan hidup. Dan kamu peduli dengan orang lain? Ku beritahu, kamu terlihat familiar. Nah, dia. Siapa berani berbuat onar di Xuan Mingjiao, tidak akan hidup. Tampaknya ada yang menyusup ke Xuan Mingjiaoku. Orang-orang, bawa para pandai besi pergi. Wen Tao, Bawahan hadir. kamu bawa pedang Longquan pergi. Sisanya, Pergi keluar bersamaku untuk melihat. Ya. Cepat ikuti. Ayo. Cepat. Gerak. Ayo pergi. Cepat. Lebih cepat. Ayo. Ayo.
Aku bicara padamu. Parah, ada orang di sini. Lari. Lari. Terima kasih Pahlawan Muda, engkau telah menyelamatkan kami. Pergi. Cepat. Hei, orang yang kau cari ada di sini. Dia di dalam sana, kejar dia. Di sini. Di sana cepat. Kemarilah. Lewat sini. Cepat. Di mana dia? Kau ke arah sana, aku ke arah sini. Aku tak tahu di dalam Xuan Mingjiao ini ada jalan rahasia seperti ini. Akhirnya aku bisa lepas dari dua setan pelari jarak jauh itu. Gadis. 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 Senior. Apa kau melihatnya? Kau ini gadis, sama sekali tak peduli keselamatanku. Hanya memikirkan Lee Xingyun itu? Cepat beri aku anggur. Aku haus sekali. Kungfu senior luar biasa, mana mungkin orang Xuan Mingjiao bisa menyusahkanmu dengan mudah. Tapi Lee Xingyun berbeda. Dia punya musuh di depan dan belakang. Semua orang ingin dia mati. Kalau tidak, aku tak akan merepotkan senior. Jangan khawatir, dia tak akan ada masalah. Jangan bilang betapa berbahayanya tadi. Orang Xuan Mingjiao itu hampir membongkar rahasianya. Tapi untungnya aku cerdik dan pintar, kalau tidak, kekasihmu sudah lama jadi bubur daging. Xingyun, kau menyusup ke Xuan Mingjiao sendirian. Untuk pedang Longguan, atau untuk membalaskan dendamku? Terima kasih senior. Apakah Lee Xingyun sekarang sudah kabur dari Xuan Mingjiao? Kurasa anak itu tak berniat pergi terburu-buru. Aku membantunya keliling pagar, tapi dia malah lari kembali ke dalam Xuan Mingjiao. Gadis, gadis, gadis. Kita sudah bicarakan? Aku bantu kau selamatkan anak itu, kau cari anakku. Kau tak boleh pura-pura lupa sekarang. Kenapa Xingyun belum kembali juga? Tidak, aku akan mencarinya. Tunggu sebentar. Lihat ke sana. Bukankah mereka pandai besi yang ditangkap itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Xuan Mingjiao hanya ingin menangkap mereka. Mereka pasti tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Dan sekarang aku di dalam Xuan Mingjiao untuk menyelamatkan mereka dari bahaya. Hanya ada Lee Xingyun. Lalu mengapa Shigeku tidak melarikan diri bersama mereka? Dia mungkin punya rencana lain. Jika kita bertindak gegabah sekarang, aku khawatir akan mengacaukan rencananya. Baiklah kalau begitu. Kita hanya perlu menunggunya seperti rencana semula. Kita lagi. Lalu aku akan bawa masuk dan membunuhnya tanpa jelas diri. Tapi sekarang bahaya mengintai di mana-mana di Xuan Mingjiao. Bagaimana jika Shigeku dalam bahaya? Jangan khawatir. Lee Xingyun sangat cerdas.
Dia pasti akan baik-baik saja. Kamu adalah... Itu tidak benar. Dia baru saja di aula utama. Pria yang terlihat persis sepertimu itu. Siapa itu? Sepertinya kakak laki-lakiku yang brilian dan cerdas. Membuat semua orang terpukau. Karena kamu adalah pangeran kedua Daliang. Mengapa orang-orang Xuan Mingjiao melakukan ini padamu? Dan menyegel tenaga dalammu? Ternyata aku bisa menikmati kemuliaan, kemewahan, kekayaan, dan pangkat. Tapi Zhu Yougui takut jasaku lebih besar darinya. Takut aku akan merebut tahtanya, tanpa memandang ikatan darah. Di belakang ayah menggunakan pengkhianat. Dia menjebakku di sini sebagai tahanan. Aku tidak menyangka Zhu Yougui sebenarnya gila. Dia bahkan tidak akan melepaskan adiknya sendiri. Siapa kamu lagi? Baru-baru ini, Xuan Mingjiao merekrut pandai besi di Jianghu. Pandai besi yang ditangkap itu dibunuh dengan kejam satu persatu. Aku hanya melihat ketidakadilan dan ingin menyelamatkan pandai besi itu. Aku ketahuan oleh Xuan Mingjiao. Aku tidak sengaja melarikan diri ke sini. Aku tidak menyangka ini sebenarnya adalah sel tahanan mati. Sepertinya, bahkan jika aku tumbuh sayap pun tidak bisa melarikan diri. Jika kamu berjanji padaku satu hal, aku bisa membantumu melarikan diri. Hal apa? Aku perlu kamu keluar. Temui nomor 1 dari 5 yang Junxuan Mingjiao, Jiang Renjie. Katakan padanya Zhu Youwen terjebak di sini. Perintahkan dia untuk membunuh Zhu Yougui. Hanya darahnya yang bisa menghilangkan segel besi. Sudah lama kamu berjanji padaku. Aku bisa membiarkanmu keluar. Aku takut aku akan mengecewakanmu. Saudara Jiang. Semua sudah terbunuh. Apa? Zhu Yougui memiliki ambisi seperti serigala. Aku takut bahwa di masa depan, membunuh ayah, membunuh raja, tidak ada yang tidak mungkin. Negeri Daliangku akan mudah dia kuasai. Aku tidak tahu apa lagi yang harus kulakukan. Untuk bisa mengeluarkanmu dari sini. Selain Zhu Yougui, tidak ada yang bisa membuka belenggu ini. Ruangan di sebelah kanan, dari kiri ke kanan, lampu ketiga. Ada mekanisme di sana. Cepat larilah, selamatkan dirimu. Aku tidak bisa menyelesaikan tugas yang kau percayakan padaku. Kenapa kamu mau membantuku? Karena kita memiliki musuh yang sama. Sampai bertemu lagi. Lapor Mengpo, murid sudah menutup semua pintu keluar. Tetapi masih tidak menemukan Li Xingyun. Seolah-olah dia menghilang begitu saja dari udara. Turun. Baik. Salam hormat Mengpo. Berdiri. Ada yang mengacaukan kemudi sebelumnya. Kalau diingat-ingat sekarang, pasti itu pengalihan perhatian mereka. Mereka melakukan itu, agar Li Xingyun bisa berhasil menyusup ke sekte Xuanming. Mereka belum bisa pergi jauh. Kita akan bawa orang untuk mengejar. Li Xingyun harus ditangkap kembali. Jangan mengejar. Saat ini, yang paling penting adalah keamanan pedang Longquan. Kirim seseorang. Selebihnya tidak masalah.
Bagaimana dengan Lee Xingyun? Apakah dia akan dikejar? Kaisar Ming sudah memiliki pengaturannya sendiri. Baik. Senior, kenapa kamu belum pergi? Orang tua ini sengaja menunggumu di sini. Menungguku? Aku sedang diburu oleh sekte Xuan Ming. Lee Xingyun? Ini aku. Aku tidak mengerti senior. Kenapa kamu bertanya seperti ini? Kenapa? Tahu ceritamu tak biasa. Tentu aku tak berani menduga. Jadi cuma bisa menunggu di sini. Entah nasihat apa dari senior. Melihat kesulitan di kota Chang'an. Dan Zhu Wen si pengkhianat memungut pajak tak sah. Benar-benar keterlaluan. Hari ini, aku sengaja menunggu Tuan. Sebenarnya, hanya ingin memberi informasi tentang harta Longguan. Bagaimana senior tahu harta Longguan? Sebenarnya, leluhurku ahli menulis. Bertahun-tahun ini, beruntung bertemu keturunan OWSI. Tadi, yang kukatakan di Xuan Mingjiao. Semuanya benar, untuk membuka pedang Longguan. Perlu menemukan keturunan OWSIH. Lalu kau tahu di mana orang ini sekarang? Rahasia ini turun ke perempuan, bukan laki-laki. Dia putri kepala desa Lotus. Mokuan? Tapi tanpa metode pedang Longguan, percuma. Saat terdesak, harus cari Mokuan. Terima kasih pemberitahuannya, senior. Aku langsung ke desa Lotus. Cepat, pamit. Kebangkitan datang.